Selamat pagi anak-anak semua. Nah, perkenalkan saya Catherine yang akan mengejar kalian semua tentang materi kearsipan. Ini semuanya udah pada join ya. Nah, nanti juga kita akan absen di selanjutnya. Sebelumnya, persiapkan diri kalian ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk absensinya akan saya panggil satu persatu. Nanti mohon menjawab ya bagi yang nama yang dipanggil. Yang pertama, Nur Fadilah, apa hadir? Hadir, Bu. Yang kedua, Novita Dwi Rahma. Yang ketiga, Vina Tiasari, apakah hadir? Hadir. Yang terakhir, Zanana Utami. Hadir. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari tentang definisi kearsipan, nilai guna kearsipan, dan juga alat kearsipan. Nah, pasti kalian di sini, kalau kalian dihadapkan dengan kondisi banyak dokumen-dokumen atau kertas-kertas berceceran dan berantakan. Nah, pasti kalian bakal ngelakuin apaan sih? Kalau bakal kalian dihadapkan dengan kondisi seperti itu, apa yang kalian lakukan? Pilah dan menyertai berkas. Mana? Gimana apa yang akan kalian lakukan? Saya akan memilah dan menyortir berkas, Bu. Iya, betul sekali. Nah, pastinya tuh penting banget kan untuk dokumen-dokumen penting tuh untuk kita rapikan dan juga kita susun sesuai dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Itu nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mendadak, kita butuh dokumen itu, jadi kita juga bisa dan gampang gitu untuk nyarinya. Nah, maka dari itu kita belajar manajemen kearsipan. Yang pertama, definisi tentang arsip dan kearsipan. Nah, arsip itu menurut UPK nomor 43 tahun 2009, itu arsip ialah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi arsip itu ialah file-filenya, dokumen-dokumennya. Sedangkan jika kearsipan ini ialah suatu aktivitas mengurus dan mengendalikan, mengatur, menyimpan, dan memelihara arsip dengan cara tertentu dan prosedur tertentu yang sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera diketemukan kembali. Nah, jadi kearsipan ini ialah kegiatan untuk menyusun arsip-arsip gitu. Nah, yang selanjutnya ialah nilai guna. Nilai guna arsip. Nilai guna arsip itu bila disingkat adalah Alfred. A yang berarti administratif, memiliki nilai guna administratif. Contohnya kayak KTP, terus juga akte kelahiran. Dan nah, selanjutnya tuh legal atau memiliki nilai guna hukum. Nah, contohnya kayak akte jual beli tanah, akta rumah, BPKB, itu kan motor gitu. Yang selanjutnya fiskal. Fiskal atau memiliki nilai guna keuangan. Itu tuh contohnya cek, kwitansi, biliet, giro. Nah, kalau suatu perusahaan ataupun suatu instansi itu pasti memerlukan untuk mendokumentasikan cek, kwitansi, gitu-gitunya kan. Untuk dokumen keuangan mereka. Yang selanjutnya itu research.
atau memiliki nilai guna penelitian. Jika kalian menjadi seorang dosen ataupun mahasiswa sekalipun, kalau kalian udah mempunyai karya tulis ilmiah, kayak skripsi, jurnal, tesis, atau disertasi, itu tuh perlu kalian untuk arsipkan. Nah, yang E itu ada education, atau memiliki nilai guna pendidikan. Itu contohnya kayak ijazah, buku rapor, daftar nilai, itu penting banget kan. Yang terakhir tuh dokumentari, atau memiliki nilai guna dokumentasi atau nilai guna sejarah. Misalnya tuh contohnya kayak UNS itu peletakan batu pertamanya, itu difoto. Nah, itu untuk nilai guna sejarah atau dokumentasi. Selanjutnya, itu ada alat-alat kearsipan. Alat-alat kearsipan itu yang pertama tuh Ortner. Ini pasti sering kalian jumpai kan. Iya, benar. Nah, Ortner ini itu biasanya terbuat dari plastik atau karton yang keras. Dan juga Ortner ini bisa menyimpan banyak file. Jadi bisa dilihat kan ini tebal gitu. Jadi bisa memuat banyak file, surat-surat, kertas gitu. Tapi kertasnya itu dilubangi dulu, baru dimasukkan ke dalam Ortner ini. Yang selanjutnya itu map arsip. Map arsip ini juga sering banget nih kita jumpai di kehidupan kita. Itu ada map arsip gantung, ada map arsip yang biasa. Itu tuh. Nah, di sini map arsip dia kegunaannya itu untuk menyimpan file atau berkas, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit karena juga dia ukurannya kecil. Nah, ini ada roll opaque. Roll opaque ini untuk menyimpan box arsip. Jadi roll opaque ini dia di pegangannya itu diputar, nanti dia akan membuka, dan juga di dalamnya itu ada box arsip yang berisi arsip-arsip inaktif biasanya. Nah, di sampingnya ini adalah box arsip. Biasanya box arsip ini bahannya itu karton dengan pH tertentu, warna coklat. Nah, dalamnya itu berisi arsip-arsip inaktif yang sudah tidak begitu digunakan. Nah, ini ada contoh penggunaan roll opaque. Kelihatan ya PPT-nya? Iya, kelihatan. Nah, jadi diputar kayak gini, terus di dalamnya tuh bisa dimasukkan box arsip gitu. Nah, ada juga nih untuk penggunaan paper shredder. Di sini penggunaan paper shredder atau yang biasa untuk menghapus data-data arsip, menghapus dokumen-dokumen gitu. Ada yang udah pernah menggunakan alat ini belum? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Ini itu bisa kita gunakan nih untuk menghancurkan kertas dan juga CD. Nah, di sini cara kerjanya itu dinyalain dulu. Terus habis itu di sini ada maksimalnya, maksimal lembar kertas tuh 6 lembar kertas. Nah, di situ juga ada tempat penampungan sampahnya yang udah dokumen-dokumen yang udah dihancurkan. Nah, ini bisa dilihat videonya. Kertas yang udah dimasukkan nanti akan terpotong dalam beberapa bagian. Jadi, tulisan-tulisan di dokumen-dokumennya itu sudah tidak akan terbaca lagi gitu. Dan juga biasanya sampah-sampah dari sisa dokumen ini dibuangnya itu secara khusus. Nah, dari penjelasan semua ini apa
Ada pertanyaan dari kalian? Belum, Belum ada Bu. pertanyaan ya. Oke, berarti udah jelas semua kan ya? Jelas, Bu. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menjelaskan kembali nggak kita hari ini tuh belajar apa aja sih? Kesimpulannya mempelajari fungsi manajemen kearsipan. Nah, tadi disebutkan seperti Alfred yang berisi dari singkatan fungsi dari arsip tersebut, terus seperti uh, pengontrolan arsip, pengelolaan arsip, seperti itu kan? Ya, betul sekali. Berarti kalian sudah benar-benar memahami materi hari ini ya. Jadi emang perlu banget kita dalam kehidupan kita, atau apalagi jika kita bekerja di perusahaan atau instansi, itu pasti perlu banget untuk kita memahami manajemen kearsipan gitu. Jadi kalian bisa menerapkan manajemen kearsipan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, karena kalian sudah paham semua nih, di sini saya tayangkan tugas untuk kalian dikerjakan secara individu ya, dan dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 18 jam 12 siang ya. Nanti tugasnya ini dikumpulkan di grup aja. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi tugasnya? Apa masih ada yang belum mengerti? Sudah cukup, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi, Untuk materi apa nih? minggu depan, bisa kalian pelajari indikator klasifikasi, indeks, dan juga sistem penyimpanan. Nah, bisa kalian baca di bab 2 buku manajemen kearsipan ya. Nah, karena kalian sudah jelas tentang materi dan tugasnya, dan tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Ya, Pagi, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah,